Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala kemuliaan, hormat dan syukur bagimu Bapa kami di sorga, atas perkenanan-Mu pada hari ini dalam hidup kami, di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya dan juga seluruh umat Tuhan yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri judul tetap bersukacita di masa sukar. Pembacaan firman Tuhan dari Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Dari ayat yang kita baca hari ini, kita menemukan hal yang sangat menarik di ayatnya yang ke-17. Penyebutan pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, hasil ladang dan ternak. Bapak Ibu Saudara-saudara, semua ini mencakup keseluruhan hasil pertanian yang padanya bangsa itu bergantung. Alasan kegagalan panen atau paceklik adalah akibat penyerbuan dari bangsa Kasdim. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa memahami pesan Habakuk yang disampaikan, yang kita baca hari ini, maka adalah lebih baik atau sangat baik kalau kita mengetahui latar belakang penulisan kitab ini sampai akhirnya Habakuk berbicara seperti itu. Saudara-saudara, kitab Habakuk itu ditulis oleh Nabi Habakuk diperkirakan sekitar tahun 18 sampai 20 sebelum Yerusalem dihancurkan oleh negara Babel tahun 586 sebelum Masehi. Ada kemungkinan bahwa Nabi Habakuk masih dan melihat penghancuran itu terjadi. Dan pada masa itu ada 4 raja terakhir Yehuda, yaitu Yoahas, Yoyakim, Yoyakin dan Zedekia. Mereka ini adalah tergolong raja-raja yang jahat, di mana mereka menolak dan menindas bangsanya sendiri. Saudara-saudara, mereka mempengaruhi bangsa Yehuda untuk hidup dalam dosa. Dan akhirnya bangsa Yehuda dijajah oleh bangsa Babel. Tentu situasi ini menjadi masa yang penuh dengan ketakutan, pelanggaran hukum, dan hilangnya moralitas. Nah saudara-saudara, inilah gambaran, inilah situasi yang terjadi di kala itu. Maka dalam kitab Habakuk, kalau kita baca secara keseluruhan kitab ini, maka dalam kitab ini kita menemukan ada 3 percakapan atau doa antara Habakuk dengan Tuhan. Sekilas dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 11, di sana kita menemukan keluhan tentang tingkah laku Yehuda.
Doa ini kemudian dijawab Tuhan dengan ucapan hukuman bahwa Babilonia akan menyerbu Yehuda. Kemudian yang kedua, pasal yang pertama ayat 12 sampai pasal 2 ayat yang ke-20. Di sini kita menemukan pertanyaan sang nabi, yaitu Nabi Habakuk, tentang keadilan Tuhan. Mengapa Tuhan memilih bangsa Babel sebagai alat penghukumannya? Bukankah bangsa ini jauh lebih jahat dari bangsa Israel, tetapi itu justru dipakai oleh Tuhan? Mengapa mereka yang jahat justru mereka bebas dari hukuman, bahkan menikmati kemenangan? Lalu apa jawab Tuhan, saudara-saudara? Kalau kita baca baik-baik kitab ini, Tuhan tidak menjawab secara langsung pertanyaan mengapa dari Habakuk. Sekali lagi tidak menjawab pertanyaan yang bernada mengapa dari seorang nabi, yaitu Habakuk. Tetapi Tuhan justru menyatakan kepada Habakuk bahwa tanggung jawab manusia bukan mengetahui semua jawaban, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan menyatakan bahwa bangsa Babilonia juga akan dihukum. Dan yang ketiga, saudara-saudara, pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah, di dalam pasal ini kita melihat sikap Nabi Habakuk jadi berubah. Dia tidak lagi mengeluh. Tetapi justru di pasal ini kita melihat bagaimana Habakuk memohon belas kasihan Tuhan atas Yehuda. Bahkan di pasal ini kita menemukan bagaimana dia menutup doanya dengan sebuah ungkapan syukur yang menggambarkan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekarang muncul beberapa pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, apa yang membuat sikap doa Habakuk menjadi berubah? Dari keluhan, sekarang malah memohon belas kasihan. Apa yang mengubah sikap Habakuk yang begitu pesimis, tetapi sekarang berubah menjadi optimis? Apa yang bisa merubah ratap tangis dalam pasal yang pertama sampai pasal yang kedua? Dan di dalam pasal yang ketiga kita menemukan bagaimana ratap tangis berubah menjadi puji-pujian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Habakuk mengajak kita untuk percaya 3 hal tentang Allah ketika kita menghadapi masa sulit, masa sukar di dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa memahami pribadi Allah dengan benar, maka itu akan mengubah persepsi, mengubah sudut pandang kita, mengubah cara kita menghadapi setiap persoalan. Nah, saudara-saudara, supaya kita mampu bersukacita di masa sukar seperti yang diajarkan, dilakukan oleh Nabi Habakuk, maka kebenaran yang pertama, saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan tetap setia. Kebenaran yang pertama, percaya bahwa Tuhan tetap setia. Allah seharusnya disembah bukan karena segala berkat, bukan karena materi berkat yang diberikannya dalam hidup kita. Itu bukan alasan bagi kita untuk menyembah Tuhan, tetapi karena memang Dia adalah Allah yang layak dan wajib dan harus disembah. Sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengapa kita harus menyembah Tuhan? Bukan didasarkan pada segala berkat, bukan didasarkan pada materi yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi sebaliknya kita harus menyembah, kita harus percaya dan bersyukur kepada Dia, oleh karena memang Dia adalah Allah yang layak disembah.
Habakuk bersyukur kepada Allah bagaimanapun keadaannya. Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa keadaan di sekitar kita akan terus berubah. Tetapi ingat baik, Allah kita tidak akan pernah berubah. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6 berkata bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Juga dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena bertukaran. Jadi saudara-saudara, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Kebenaran inilah yang memotivasi Habakuk, sehingga yang tadinya dia mengeluh, yang tadinya dia komplain kepada Allah, sekarang telah berubah menjadi pujian dan ucapan syukur. Oleh karena dia tahu, dia percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini pun semua kita masih mengalami betapa sukarnya, betapa sulitnya banyak hal yang harus kita hadapi. Tetapi saudara-saudara, ingat dan percayailah bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Hal yang kedua, supaya kita tetap bersukacita atau mampu bersukacita di masa sukar, kita harus memahami pribadi Allah yang kedua, yaitu bahwa Allah akan menyelamatkan. Percaya bahwa Allah akan menyelamatkan. Ayat yang ke-18 tadi Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Kita harus percaya bahwa Allah akan menyelamatkan. Saudara-saudara, kata menyelamatkan di sini dalam bagian ini mengandung pengertian Dia akan menolong. Dia akan membawa kita keluar dari setiap pergumulan masalah yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kita ada selalu dalam genggaman Allah. Dia selalu menolong. Dan Dia akan membawa kita melewati masa-masa yang sukar ini. Yakinkan diri kita juga sebagaimana pemazmur dalam pasal 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat ini juga mengajar dan mengingatkan kita bahwa Allah akan menolong. Allah akan membawa kita keluar. Allah akan menyelamatkan kita dari setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang ketiga yang terakhir. Bagaimana Habakuk akhirnya mampu bersukacita di tengah masa yang sukar oleh karena pemahamannya tentang Allah itu benar. Pemahaman seperti apa yang Habakuk percayai tentang Allah? Bahwa dia percaya Allah akan menopangnya. Ayat yang ke-19. Habakuk berseru, Allah, Tuhan itu kekuatanku. Tuhan itu kekuatanku. Saudara-saudara, Habakuk percaya bahwa Allah akan menopang dia, bahwa Allah akan memampukan dia. Kekuatan kita terletak pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Kekuatan kita pada Allah, Dia yang menopang hidup kita sampai hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali kita semua masih ingat bahwa masa-masa seperti yang kita hadapi yang belum berakhir sampai hari ini.
khususnya bagi bangsa dan negara kita yang dimulai pada awal bulan Maret sampai hari ini. Banyak orang berkata kita sudah berdoa, kita sudah berseru kepada Tuhan, lalu apa tandanya, apa buktinya? Saudara-saudaraku, kalau saudara dan saya boleh ada bertahan sampai hari ini, itu menunjukkan bahwa Allah menopang kehidupan kita. Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Menghadapi masa sukar, saudara jangan andalkan diri sendiri. Jangan andalkan pertolongan manusia, tetapi carilah Tuhan dan carilah pertolongannya. Yesaya pasal 40 ayat 31 Alkitab berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, kekuatan kita, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Habakuk berkata, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa melambangkan kekuatan, melambangkan ketangkasan, dan melambangkan kecepatan. Saudara-saudara, ketika kita tidak mampu lagi untuk berdiri, Tuhan akan menganugerahkan kekuatannya kepada kita. Saudara, Nabi Habakuk menutup doanya dengan berkata, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara, ketika kita berada dalam lembah kekelaman yang sangat dalam sekalipun, Tuhan akan memimpin kita ke tempat yang tinggi. Oleh sebab itu saudara-saudara, belajar dari apa yang Habakuk alami dan dia lakukan. Di awal kehidupannya ada keluhan, ada pergumulan, ada semacam komplain kepada Allah. Oleh karena banyak hal yang terjadi, seharusnya tidak seperti itu yang terjadi menurut apa yang Habakuk pahami. Tetapi di pasal terakhir dari kitab yang dia tulis, sekarang semua berubah. Dari keluhan sekarang berubah menjadi ucapan syukur, memohon belas kasihan Allah. Saudara-saudara, agar kita mampu bersukacita di masa yang sukar sekalipun dalam hidup kita, maka 3 hal yang harus kita pahami tentang pribadi Allah. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan tetap setia. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Dan yang ketiga terakhir, percaya bahwa Allah akan menopang kita. Saudara-saudara, pemahaman kita akan pribadi Allah akan sangat mempengaruhi cara, mempengaruhi sikap kita dalam menghadapi setiap tantangan hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu bersukacita. Oleh karena kita memiliki pemahaman yang benar tentang pribadi Allah yang hidup, dia peduli akan keberadaan kita sampai hari ini. Saya akhiri khotbah ini dengan membaca satu ayat firman dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 berkata, bersukacitalah senantiasa termasuk di masa yang sukar. Kita mampu bersukacita oleh karena kita percaya Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, dia peduli akan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar hari ini dari kitab Nabi Habakuk. Kami sadar Tuhan, hidup kami sering diwarnai dengan keluhan, sehingga berkat Allah malah jauh dari hidup kami. Tetapi sekarang kami harus mengubah sikap dari keluhan menjadi ucapan syukur, memohon belas kasihan-Mu. Sekalipun situasi begitu sulit dan sukar, seperti yang dialami oleh umat-Mu pada masa itu.
Tetapi kami harus bersorak-sorai di dalam Allah yang memberikan kami kekuatan. Bapa di sorga, apapun yang sedang dialami, dihadapi oleh umat-Mu, warna kehidupan sesukar apapun, biarlah kiranya melalui pembacaan dan perenungan kebenaran firman hari ini, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru, sudut pandang yang berubah. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan menolong serta memberkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.